Assalamualaikum sobat YouTube semua. Kali ini jumpa lagi di channel saya. Ini ada dua buah kipas angin, yang satu lehernya patah. Kalau leher patah itu ya gampang, nanti ya kita tidak bikin tutor. Yang terpenting yang ini ya, untuk yang merek Mas Pion ini. Dan keluhannya itu tidak bisa nyala sama sekali. Ya, kita datang ke listrik dan kita coba nomor 1, 2, 3 tidak bisa menyala. Untuk mempermudah, kita harus melepaskan dulu antara tiang dan juga bodi kipas. Kita lepaskan, karena nanti kalau kita pada proses pengecekan di dinamonya lebih mudah, karena posisinya ditidurkan di bagian lantai ya. Ini banyak ibu-ibu sedang ngobrol ini. Dan selanjutnya lalu kita lepaskan dulu list lingkar jeruji baling-balingnya. Kita coba putar-putar, itu putarannya sebenarnya masih sangat ringan. Dan ini prediksi saya karena kapasitornya ini kalau begini, kapasitornya sudah melemah, tetapi user menyalakannya dengan yang pengatur kecepatan paling tinggi, dikarenakan untuk menghasilkan udara yang hembusan angin yang besar itu memang harus yang tinggi karena kapasitor startingnya sudah lemah. Ini hanya prediksi saja, karena tadi waktu proses penyerahan barang saya juga masih agak kurang fit, masih ada di dalam kamar ya. Ini sudah agak siang, kita mulai berkeringat. Oke, kita lepaskan dulu semuanya. Terus untuk melepaskan covernya kita pakai tang, congkat dorong, dicungkit dorong itu ya, semuanya, karena itu ada 1 2 3 4 5, ada 45 pengunci cover bodi depan dan bodi belakang ya. Dicungkit terus kita dorong ke dalam, atau mungkin ya siapa bisa teman-teman, ada 4 pengunci. Ya, ini motor yang Mas Pion tipe baru ini sepertinya. Ini bentuknya agak kecil. Ini seperti yang ada yang pernah saya lihat pada Cosmos. Motor pada Cosmos agak mirip, bentuknya agak mirip ini. Tapi kalau yang di Mas Pion itu ada itu. Atau ada lubang untuk mengisi minyak pelumas. Ya, kita bersihkan dahulu semuanya ya. Lalu kita kosotkan dulu kapasitornya, barangkali ada nyimpan strom. Lalu kita cek pada bagian kapasitornya, nilainya 1,5 mikro dan kita lihat 5,5 nano, berarti 0,5 mikro. Ini pertanda kerusakannya itu sebenarnya karena kapasitornya yang sudah mengecil kapasitasnya, sehingga user menyalakan kipas angin itu dengan speed yang tinggi terus, membuat panas dan membuat termofuse putus. Ya, kita akan menggantinya dengan yang baru. Kita ukur dulu yang baru. Nah, itu 1,5 mikrofarad, itu pas sekali. Tapi mohon maaf, ini pas ngesot kurang begitu jelas ya, karena agak nggak kelihatan pas pengukuran. Kita lepaskan, kita bongkar bagian dinamonya karena kita akan menyambung termofuse-nya yang putus. Ini prediksi saya termofuse-nya yang putus. Kita kumpulkan dulu skrup-skrupnya biar nanti kita tidak merasa kehilangan.
Dan setelah kita lihat spool dinamonya itu agak mirip dengan Cosmos yang baru tuh spoolnya seperti ini. Mungkin ya lebih ekonomis ya dalam penggunaan wire tembaganya. Kalau Mas Pion itu pasti masih menggunakan tembaga, masih setia, masih bagus ya kalau Mas Pion menurut saya. Dan kita lihat, kita cek, itu ada hitam-hitam kakinya 2, itu adalah thermofuse. Nanti kita akan cek thermofuse-nya dengan buzzer apakah masih nyambung apa tidak, tapi prediksi saya 90% tidak nyambung alias sudah putus. Berarti mesin ini tergolong agak baru, jadi kemungkinan besar jam terbang untuk kipas angin ini sangat tinggi. Ini sudah tidak bisa nyambung pakai buzzer, kita tes pakai buzzer tidak nyambung. Saya akan menyambungnya langsung, saya tidak akan memakai thermofuse karena jam terbang tinggi. Pokoknya kalau sampai telat servis ya sudah habis, sudah kalau langsung begini ya. Ini kita isolasi dahulu. Kita tutup kembali dengan isolator panasnya. Ini kebalik, yang depan ketutup. Ya, kita tutup satu. Yang satu juga kita tutup juga. Terus yang pada bagian thermofuse yang kita sambung langsung, kita juga menutupnya. Oke, kebalik. Oke, ini dinamo baru ya, agak baru lah istilahnya kalau yang seperti ini. Jadi mungkin bisa dipraktekkan, barangkali mesinnya sama, dinamonya mirip. Kita bersih dahulu dengan hati-hati karena ini adalah sebuah kawat kecil, kawat email kecil. Kalau terlalu keras mungkin nanti bisa patah, bisa putus. Terus kita rapikan dengan tali tis, kabel tis, tali crack. Ya, kita rapikan. Ini masih ada sisa-sisa yang dahulu ini juga sudah putus karena terlalu panasnya sampai tali tis yang bawaan itu putus. Kita ganti yang baru guna untuk merapikan. Oke, kita pakai satu yang depan, terus yang nanti yang belakang tambahi satu saja. Kita beri minyak secukupnya ya, ini untuk penyimpanan minyaknya. Lalu kita pasang kembali. Kita pasang kembali dinamonya, kita rangkai. Ya, jangan sampai lupa ringnya. Setelah terpasang bersih, ringnya sudah terpasang, lalu kita pasangkan antara cover bodi depan dan belakang dinamonya. Cover dinamo ini.
Kita coba putar-putar normal, lalu kita kunci dengan skrup. Ada 4. Oke, ini 1 2 3 4 sudah kita skrup, kita kencangkan, lalu pasang gearbox. Loh, kenapa nggak dicoba dulu? Karena saya sudah 99%. Ini dalam hati ini sudah oke, sudah normal. Nanti kita lihat saja apakah benar-benar sudah normal. Ya, kita pasang gearbox, terus kita pasang lengan gareng. Lengan gareng itu untuk yang tengok kanan kiri ya. Yang ini yang berhubungan langsung dengan gearbox dan leher kipas. Namanya lengan gareng kalau di daerah saya. Oke, kita kencangkan murnya, skrupnya. Lalu kita sambung kabelnya yang hijau-hijau ini, hijau biru, sama bolak-balik nggak apa-apa ini kapasitor. Oke, sudah terpasang. Lalu kita tutup pakai isolator atau sembarang lah, atau solasi, yang penting kita tutup antara sambungan kabel kapasitor ini. Setelah kita tancapkan stereo listriknya, nah motornya, dinamonya langsung berputar nih ya. Ya, kerusakan seperti ini sudah biasa, tapi karena ini dinamonya baru, jadi ya saya bikin vlog. Karena biasanya kan yang kemarin juga sudah buat yang seperti ini, tapi kan dinamonya beda. Nah, ini dinamo yang model baru dari Mas Pion ini. Mungkin baru atau mungkin yang saya baru saja menemui, tapi baru kali ini saya menemui. Bulan Juli 2021. Oke, kita pasang kembali, terus kita rapikan kabelnya, kita pakai tali crack agar nanti yang di dalam itu kabelnya nggak ketarik-tarik. Oke, kita hadapkan ke depan, terus kita pasang cover muka. Skrupnya ada 3, skrupnya agak besar kalau Mas Pion. Terus cover belakang pasang juga. Kita paskan ya, terus kita pasang tuas penarik gearbox ini untuk fungsi untuk diam, untuk tengok kanan kiri. Coba putar-putar. Oke, terus kita pasangkan ruji baling-baling pengaman baling-baling. Kita kencangkan, pasang baling-balingnya. Nah, jangan sampai lupa untuk mengencangkan tutup baling-baling ini. Pengunci baling-baling ini berputar berlawanan untuk mengencangkan, berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengencangkan, dan untuk melepaskannya juga harus tentunya searah jarum jam. Kita bersih-bersihkan dulu jaring depan, jaring ruji-ruji depan untuk dipasangin ini, biar nanti hembusan anginnya bisa bus-bus. Sebelum memasangkan ruji depan, kita pasangkan dulu les lingkar. Ini yang berfungsi untuk menahan ruji depan ini, menahan ruji cover depan. Ya sudah, terus kita kencangkan. Dan setelah selesai, kita pasangkan kembali ke dalam stand. Terus kita kunci. Kita coba dan langsung berputar dengan kencang. Ini terlihat tidak kencang karena efek dari kamera dan backgroundnya ya mungkin ya.
Oke, kerusakan seperti ini karena jam terbang yang tinggi, nilai kapasitornya yang rendah nih. Tadi kita putar-putar sebelum kita bongkar, kita putar-putar pada as dinamonya itu terasa ringan. Nah, kalau bagi teman-teman bagi yang kipas angin baru tetapi sudah lambat, itu langsung saja ganti kapasitor startingnya daripada nanti terlambat, daripada nanti bongkar-bongkar semuanya ya. Terima kasih, barangkali ada kesamaan keluhan bisa dipraktekkan. Wassalamualaikum.